Yalah, macam kamu dua nih kan. Kamu dua ada darah music tuh, Pak. Lagipun kamu dua itu kan latar belakang kamu dua kan. Yang saya luar biasa dengan Denny, dia kau punya apa itu? Kau study dalam vokal kan? Gila. Tapi suara katak dah. Daripada kamu dulu student, terus tuh kepada kamu punya music semua tuh kan. Macam mana dari sana kamu pergi kepada pelayanan sepenuh masa? Ya. Mungkin kamu boleh share lah macam mana perjalanan dia gitu kan. Wah, panjang nih. Silakan. The stage is yours. Ya, but I try to make some conclusion about it lah kan. Okay, so sebenarnya macam mana saya beli full time? Actually, bukan juga saya full time melayani secara full time lah sekarang. Saya sekarang full time student lah, gitu. Tetapi melayani lah full time juga betul kan. Ya, jadi macam mana daripada ya seorang student sampailah pergi ke full time. Actually ya, ianya berlaku terlalu cepat bah. Sebab kan actually saya melayani seperti ini baru actually masuk 6 tahun ini tahun, tapi actually sudah 5 tahun lah. Wow. Saya genap lah tahun ini, saya melayani 5 tahun lah di church SIBK LBM sebenarnya. So, wah, kalau saya lihat 5 tahun yang lalu, wih bro, saya bukan orang yang pergi gereja apa, begitu. Sangat baru lah. Saya betul-betul bukan orang yang pergi gereja lah. Nakal gila begitu. So, kalau kamu tengok background saya dulu pun tiada nama pun di gereja begitu kan. So betul-betul nakal lah. Saya dulu di UPSI pun saya masih ingat. Saya rasa ya Pastor Jumi and Pastor Lilian, si mami sama si bapak, saya rasa mereka tahu ini cerita betapa nakalnya saya di UPSI. Sampai mau pergi gereja pun mau kena paksa lah. Begitu. Wih, nakal betul. Ya, jadi memang tidak ada background yang melayani di gereja lah pada saat itu. Tetapi ada satu momen dalam hidup saya, Tuhan guna perkara tersebut untuk mungkin di sinilah masanya untuk dia mau panggil saya semula. Because masa saya dipanggil itu ada satu, saya masih ingat lagi macam mana Tuhan katakan kepada saya pada saat itu, kamu dipilih, dia cakap. So when God choose me, dan dia mau saya kembalilah. Jadi ada pengalaman yang tragis begitu. Saya ada seseorang yang sangat important in my life dipanggil Tuhan, dan orang itu sebenarnya sangat aktif di gereja. Dan saya masih ingat lagi last dia cakap begini dengan saya sebelum dia dipanggil Tuhan. Yong lah, dia panggil saya Yong. Itu nama samaran saya lah, nama yang selalu dia panggil saya. Yong, dia cakap, saya rindu kamu melayani di gereja, dia cakap. Wih. Itulah dia cakap sebelum dia dipanggil Tuhan lah. Dan setelah dia dipanggil Tuhan, saya ingat balik apa yang dia cakap dia cakap dengan saya. So itu yang menarik minat saya. Bukan menarik minat saya lah, itu yang membuat saya rasa macam tersentuh untuk kembali ke gereja semula. Dan ya, saya melayani lah. So gereja pertama yang saya betul-betul kembali dan melayani dengan mengenal Tuhan, begitu. Maksudnya betul-betul mau mengenal Tuhan dan mau bertumbuh di dalam sebuah gereja itu adalah SIBKL Bahasa Malaysia. Karena itu saya betul-betul sayang untuk gereja actually. Karena di situ tempat saya betul-betul bertaubat lah. Ya, jadi ada kan kita panggil, ada keistimewaan tentang gereja tersebut tuh lah, dari secara pribadi saya lah begitu. Saya hampir mau bunuh diri tau setelah saya punya abang ipar betul, let abang ipar lah meninggal. Saya hampir mau bunuh diri tem tuh, karena macam nih, dia betul-betul sangat important bah. Saya masih ingat lagi satu kali saya pernah cakap dengan dia, dia bilang, because you are the very important person in my life. Kalau boleh saya tidak mau kau diambil Tuhan dulu, saya yang diambil Tuhan dulu begitu. Saya cakap begitu dengan dia. Las lain yang jadi kan begitu. Saya betul-betul hilang harapan time itu. Dan saya masih ingat lagi, saya hantar pekerja pergi ke section 13 ini, kesaksian lah kan. Saya hantar, betul-betul saya lost time itu. Dan masa balik dari hantar pekerja tuh, dari section 13 Syalam balik ke rumah, take like 12 minutes 13 minutes lah from itu tempat
pergi rumah lah begitu kan. Bro, depan itu jalan raya ada roundabout. Saya tuh sudah terpikir, Pak. Saya bilang, wih, saya mau bunuh diri lah. Sebab Tuhan, saya bilang, saya betul-betul tidak boleh hidup sudah tanpa saya punya abang ipar nih. Macam yang separuh dari hidup saya, Pak, begitu. Dia nih. Tapi dia tidak, sudah. Separuh hidup saya. Sia-sia sudah, Pak, hidup saya cakap begitu. Saya tutup mata, bro. Saya drive, saya tutup mata, saya mau bunuh diri, Pak. Begitu. Saya tutup mata, saya drive, langgar saja lah, saya cakap. Tapi masa saya tutup mata tuh, tidak apa-apa yang berlaku lah. Macam sunyi saja begitu. Saya buka mata balik, tanpa disedari saya sudah berada di depan rumah, Pak. Depan rumah. Wow. Saya pun yang, Tapi kamu masih drive aja waktu itu? Saya drive. Saya masih ingat, saya tekan tuh minyak. Jadi maksud kamu, begitu. siapa yang langgar lah begitu? Langgar, actually time itu kan dia pagi kan kurang sedikit demi 6 AM, Mbak, begitu. Saya antar pekerja selalu kan. Dorong mau pergi kerja, ada yang kerja jam 7, ada yang kerja jam 8 kan. So saya hantar pekerja yang jam 7 itulah. So mereka harus ada di kilang tersebut jam 6 pagi lah. Time itu tidak ada banyak kereta lah di tempat itu. Bunuh diri. Wow. Tekan minyak, tutup mata, tekan minyak. Oke lah, sambiang teruknya pun mungkin terbalik. Wow. Itulah di depan tuh roundabout itu. Ya. Ya, sekali buka mata di rumah. Betul-betul Tuhan, itu mukjizat Tuhan lah. Begitu. Dan saya tangkap itu sekarang. Karena Tuhan bilang dengan saya, kamu dipilih. So when God choose you, dia ada pekerjaan yang lain untuk saya. So saya anggap seperti itu. And this is me. Wow. Now. 5 tambah 2. 5 tambah 2.